Keluarga yang dikasih Tuhan, tadi kita sudah bersama-sama membaca Alkitab di keluarga kita masing-masing. Tentu ada kerinduan bagi kita semuanya untuk nanti mendengarkan renungan, terlebih untuk renungan Jumat Adi pada pagi hari ini. Keluarga yang dikasih Tuhan, renungan pada pagi hari ini judulnya adalah atau temanya adalah karena salibmu hidupku menjadi baru. Saya hendak membacakan sekali lagi ayat nats yang terambil dari Yohanes 19 ayat 30b yang demikian firman-Nya. Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Keluarga yang dikasih Tuhan, saat ini kita bersama-sama menghayati suasana Prapaskah di tengah suasana yang berbeda. Tentu berbeda dengan kita menghayati Prapaskah di tahun-tahun sebelumnya. Terlebih saat ini kita bersama-sama sedang berjuang melawan COVID-19. Keluarga yang dikasih Tuhan, kalau kita mengingat terkait dengan perjuangan untuk melawan COVID-19, kita tentunya kembali teringat akan saudara-saudara kita, terkhusus saudara-saudara kita yaitu para medis, baik itu dokter ataupun perawat yang saat ini berjuang untuk melawan COVID-19. Keluarga yang dikasih Tuhan, apa yang mereka kerjakan itu betul-betul luar biasa. Meskipun ada sebagian ketika mereka berjuang, tentu mereka harus berjuang dengan kesungguhan, bahkan resikonya adalah nyuwun sewu, resikonya adalah kematian. Dan data menunjukkan ada beberapa petugas paramedis yang meninggal karena berjuang melawan COVID-19 ini. Dan semua yang dilakukan itu untuk kita semua. Yang dilakukan oleh para medis itu untuk kesembuhan orang-orang yang saat ini positif terkena COVID-19. Keluarga yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang mereka kerjakan tentunya semata-mata bukan untuk mereka mendapatkan pujian. Para medis saat ini bekerja semata-mata bukan untuk mendapatkan uang ataupun nafkah. Tetapi apa yang mereka kerjakan adalah betul-betul tugas panggilan pelayanan yang mereka kerjakan. Ada dasar kemanusiaan atau kemanusiaan yang mereka kerjakan. Karena hubungannya adalah dengan nyawa seseorang. Keluarga yang dikasih Tuhan, tapi yang terjadi adalah berbeda sekali di tengah-tengah masyarakat. Ada sebagian daerah yang saat ini kalau penjenengan menyimak di televisi, di surat kabar ataupun media-media, ada beberapa daerah-daerah justru menolak ketika para medis itu kembali ke rumah untuk sekedar mereka ngasuh ketemu dengan keluarga, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak mereka. Karena ada pandangan ataupun stigma dari masyarakat yang tidak baik. Sehingga ketika mereka kembali ke rumah saja disingkang-singkang untuk mereka tidak boleh ke rumahnya dan lain sebagainya. Belum lagi masyarakat saat ini dalam rangka menanggapi himbauan-himbauan dari petugas paramedis ataupun himbauan dari pemerintah cenderung mengabaikan himbauan-himbauan tersebut terkait dengan himbauan sosial maupun physical distancing. Ini adalah fenomena yang saat ini terjadi dalam kehidupan kita terkait dengan kita saat ini bersama-sama menghayati Prapaskah di tahun 2020 ini. Kita bersama-sama berjuang untuk melawat COVID-19. Keluarga yang dikasih Tuhan, dan hari ini gereja menghayati hari Jumat Adi ataupun Jumat Agung. Kembali setiap keluarga kita masing-masing itu diingatkan
tentang perjuangan pribadi Yesus Kristus. Perjuangan Yesus Kristus ketika ia menderita sampai ia disalibkan dan mati disalibkan. Kalau dalam bahasanya adalah via dolorosa, jalan menuju kesengsaraan. Yesus mengerjakannya itu sampai tuntas, sampai selesai. Meskipun kalau kita lihat bersama-sama ketika Yesus mengerjakan pekerjaan yang dilakukannya itu dengan sangat memprihatinkan. Penderitaan yang begitu luar biasa, dipukul, dicambuk, dipasangi mahkota duri, bahkan disalib, sebelum disalib dipaku tangan dan kakinya. Sungguh itu sangat menyakitkan sekali. Tetapi itu dikerjakan Tuhan Yesus itu sampai selesai, sampai tuntas. Bahkan Yohanes 19 ayat 30b itu mencatat, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu supaya manusia itu mendapatkan keselamatan. Karena salibmu hidupku menjadi baru. Manusia yang dulunya adalah manusia yang berdosa diselamatkan oleh Tuhan Allah, oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, setiap keluarga-keluarga saat ini, apa balasan manusia untuk karya Tuhan yang begitu luar biasa? Justru sebaliknya, cenderung manusia itu tidak patuh, cenderung manusia itu tidak taat, cenderung manusia itu ngelerwake apa yang menjadi kewajiban dan tugas panggilannya mereka masing-masing. Keluarga yang dikasih Tuhan, lalu pesan apa yang boleh kita terima ketika kita bersama-sama menghayati Jumat Adi pada tahun 2020 ini? Yang pertama adalah mari kita bersama-sama belajar untuk memandang Kristus. Karena acap kali dalam kehidupan kita justru kita itu tidak memandang Kristus Yesus. Kita memandang orang, kita memandang permasalahan. Kalau kita sedang mengalami permasalahan, justru konsentrasi kita pada permasalahan kita, bukan memandang kepada Sang Kristus. Saat ini kembali kita diajak untuk memandang Kristus, karena kita mempunyai juru selamat. Kemudian yang nomor 2, kita diajar untuk belajar mengerjakan suatu pekerjaan itu dengan tuntas. Seperti Yesus mengerjakan pekerjaannya itu dengan tuntas sampai selesai. Demikian pula dalam kehidupan kita, setiap keluarga-keluarga di tempat ini, tentu kita juga mempunyai pekerjaan-pekerjaan. Yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja dan lain sebagainya, mempunyai tanggung jawab di gereja, di masyarakat, dan masih banyak lagi. Kita diingatkan untuk mengerjakan tugas kita itu sampai tuntas. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Dan juga ketika kita menghayati Yesus Kristus itu, beriman kepada Kristus itu, Kristus menghendaki supaya kita terus untuk setia kepada Yesus Kristus. Sampai pada waktunya Tuhan memanggil kita. Lalu yang ketiga, kita diajak bersama-sama untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Bapa. Seperti yang dikerjakan oleh Yesus pada waktu itu. Ia mengerjakan tugas bagiannya dengan baik dan semuanya dikembalikan kepada Sang Bapa. Demikian pula kita semua, Bapak Ibu. Setiap keluarga di tempat ini, mari kita menyerahkan segala sesuatu kehidupan kita kepada Sang Bapa, seperti juga Yesus yang pada waktu itu menyerahkan segala sesuatunya kepada Sang Bapa. Kemudian nomor 4 adalah yang paling penting. Pesan Tuhan dalam Yohanes 19 ayat
28 sampai dengan 38 ini adalah setiap keluarga diajak untuk senantiasa patuh, taat, dan setia. Patuh pada firman Tuhan, taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Di satu sisi kita juga hidup bersama-sama dengan anggota masyarakat yang lain. Kita hidup, tentunya kita mempunyai pemimpin. Tentu saat ini kita diajarkan untuk patuh, taat, dan setia kepada mereka semuanya. Di tengah saat ini kita sedang bergumul untuk melawan COVID-19. Dan itu semua harus kita kerjakan sebagai bentuk kita itu menjadi manusia yang baru. Karena Tuhan telah memperbarui hidup kita. Kembali kita diingatkan akan tugas yang dikerjakan oleh saudara-saudara kita, yaitu para medis yang saat ini berjuang untuk melawan COVID-19 sampai pada pungkasannya. Demikian pula Yesus Kristus saat ini juga berjuang sampai pada akhirnya ia mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita semuanya. Oleh karena itu, karena pengorbanan Kristus kita telah diperbarui oleh Tuhan. Maka saat ini bersama-sama kita hayati panggilan kita untuk kita patuh, taat, dan setia, menyerahkan segala sesuatu kepada Sang Bapa, belajar untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan itu dengan tuntas, bahkan senantiasa memandang kepada salib Kristus. Diberkatilah setiap keluarga. Selamat menghayati Jumat Adi. Tuhan memberkati. Amin.